Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali diteguhkan untuk mengambil makna dari pembacaan kita 1 Korintus 12, yang kita mau awali dengan peneguhan atau pertanyaan untuk diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Masihkah kita melihat sesama dengan kacamata perbedaan? Ketika kita satu komunitas dalam sebuah gereja ataupun dalam kehidupan orang beriman, apakah kita masih melihat sesama dengan, "Oh iya dia suku A, B, C, oh dia adalah orang yang sangat baik, yang ini tidak baik, yang ini A," dengan segala kriterianya. Karena kalau kita masih melihat sesama dengan segala kriteria, khususnya yang teman-teman seiman, maka ini menjadi alarm buat kita. Karena dalam 1 Korintus 12, khususnya dalam ayat 12 sampai 13, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa tidak ada lagi yang namanya ketika satu tubuh dalam Kristus akhirnya orang masih melihat kamu orang Yahudi, kamu tidak satu dengan saya, atau kamu orang Yunani, atau kamu budak, kamu orang merdeka. Jadi semua itu dilebur menjadi satu ketika kita berbicara kita satu tubuh dalam Kristus. Apapun kriteria perbedaan yang ada dalam setiap kita di komunitas itu bukan lagi menjadi sebuah perpecahan, tetapi menjadi sebuah kesatuan dalam tubuh Kristus. Yang kalau kita mau lihat di ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua ketika ada yang berbeda dengan kekhususannya masing-masing, di situ bukan dalam rangka untuk memecah kita, tetapi supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi ketika ada yang sedang lemah, ada yang sedang jatuh ke dalam dosa atau dan sebagainya, itu membuat kita bukan justru akhirnya memandang orang itu berbeda dengan kita, tetapi justru semakin saling memperhatikan di dalam Tuhan. Nah, untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau diteguhkan bahwa sesama di dalam Tuhan, khususnya dalam kehidupan kita bergereja, kita tidak lagi melihatnya dengan sudut pandang kita manusia yang, oh iya dia berbeda suku, berbeda status ekonomi, berbeda A, B, C dengan segala kriterianya, tetapi kita melihat sesama dengan sudut pandang Allah, bahwa mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Yang pastinya kalau kita bicara saudara di dalam Tuhan, kita pasti saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita terus mengumandangkan bahwa kita keluarga besar dalam konteks GK Jeremia atau keluarga besar di dalam Tuhan, maka itu peneguh untuk mengingatkan kita bahwa kita punya keluarga di dalam Tuhan, keluarga Allah yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Semoga dengan sudut pandang ini kita akhirnya bisa lebih menghargai, memperhatikan, dan syukur-syukur adil serta benar-benar menunjukkan cinta kasih Tuhan tanpa membeda-bedakan terhadap sesama kita di manapun berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.